Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wadaya Firdaus. Kali ini akan mempraktekkan program mesin stamping dan sorting botol. Selanjutnya kita akan menggunakan alat ukur. Di sini sebelum memakainya kita harus dikalibrasiin ke 0. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur sumber listrik dan di sini kita akan mengubahnya ke 250 AC volt. Yang merah prop positif, yang hitam prop negatif. Dan di multimeternya jarumnya menunjukkan ke 240 AC volt. Selanjutnya kita akan mengukur power supply, kita ubah ke 50 DC volt. Di sini sebelumnya kita harus mencolokkan ke sumber listrik. Di sini kita on-kan prop merah ke merah dan prop hitam ke biru. Di sini menunjukkan 24 DC volt. Selanjutnya kita akan mengecek push button dengan alat ukur. Di sini sebelumnya kita harus mematikan terlebihnya dahulu. Di sini multimeternya kita menggunakan buzzer. Di sini kita akan mengecek push button NO, prop merah ke merah, prop hitam ke bawah. Di sini karena NO, maka ketika belum ditekan, dia belum terhubung dengan arus listrik. Setelah ditekan, maka dia akan terhubung dengan arus listrik. Selanjutnya, push button NC normally close. Push button NC ketika diletakkan, maka dia akan langsung terhubung dengan arus listrik. Setelah ditekan, dia tidak akan terhubung dengan arus listrik. Selanjutnya, tombol emergency. Karena emergensinya di sini NC, berarti dia akan langsung terhubung dengan arus listrik. Setelah kita menekannya, maka dia tidak akan terhubung dengan arus listrik. Selanjutnya kita akan mengecek thermal overload relay. Di sini kita masih menggunakan buzzer. Di sini karena NC, nanti dia akan langsung terhubung dengan arus listrik. Setelah kita menekan tombol merah, maka dia tidak akan terhubung dengan arus listrik. Selanjutnya kita akan mengukur kontaktor. Di sini kita masih menggunakan buzzer. Di sini kita akan mengecek yang kontaktor NC. Oke. Di sini dia berbunyi setelah kita tekan, maka dia tidak berbunyi, dan setelah dilepas lagi dia akan berbunyi. Selanjutnya kita akan mengecek yang NO. Dia belum berbunyi karena dia NO. Setelah kita tekan, dia akan berbunyi, dan setelah dilepas dia tidak berbunyi lagi. Selanjutnya kita akan mengecek limit switch S0. Di sini kita akan mengeceknya yang NO. Dia belum berbunyi karena kita belum tekan. Setelah ditekan, dia akan berbunyi, dan setelah dilepas dia tidak berbunyi. Sedangkan kalau kita taruh di NC, dia akan langsung berbunyi. Setelah ditekan, dia tidak berbunyi, dan setelah dilepas lagi berbunyi lagi. Begitupun dengan S1 yang NO, dia belum berbunyi, ketika ditekan berbunyi, dan yang NC dia akan langsung berbunyi, ketika ditekan tidak berbunyi. Selanjutnya kita akan mengecek komponen lampu indikator. Di sini kita harus menggunakan sumber listriknya terlebih dahulu. Kita colokkan. Selanjutnya kita on-kan.
Di sini kita akan menjumper. Yang merah ke power. Di sini karena tidak nyampe, kita akan menjumpernya. Yang hitam ke negatif. Dan di sini lampu menyala yang menandakan lampu akan berfungsi. Dan kita akan mengecek lampu indikator kuning. Di sini pun berfungsi. Lampu merah. Di sini pun juga berfungsi. Selanjutnya kita akan mengecek double acting cylinder. Sebelumnya kita harus mengubah selektor ke 50 DC volt. Di sini kita akan menaruh kabelnya ke sensor A0. Prop merah kita taruh di hitam dan prop hitam kita taruh di biru. Di sini lampu hidup yang menandakan sensor berfungsi dengan baik. Dan di multimeter menunjukkan 24 DC volt. Selanjutnya kita mengubah ke sensor A1. Di sini lampu belum hidup dikarenakan silinder belum menyentuh sensor. Setelah menyentuh sensor, lampunya akan hidup yang menandakan sensor berfungsi dengan baik. Di sini kita mengeceknya prop merah di hitam dan prop hitam di biru. Oke, di multimeter menunjukkan 24 DC volt. Selanjutnya kita akan mengecek double solenoid valve. Di sini kita harus menggunakan udara keempat terlebih dahulu. Kita harus menghidupkan kompresor terlebih dahulu. Dan inilah alat kompresornya. Kita akan menghidupkan terlebihnya dahulu. Selanjutnya kita akan menghidupkan kompresor. Sebelumnya kita pasang ini terlebih dahulu. Ini air service unitnya sudah ada udara bertekanan. Selanjutnya kita on-kan kabel jumpernya, kita taruh di Y1. Dan setelah kabel jumpernya kita taruh di Y2, silinder akan mundur. Selanjutnya kita akan mengecek komponen PLC. Kita mengeceknya apakah kabel sudah terpasang dengan kokoh. Di sini kita harus memastikan kabel sudah terpasang dengan kokoh apa belum. Dan di sini PLC kabelnya sudah terpasang dengan kokoh. Selanjutnya tor, kita akan mengecek kabelnya. Dan di sini tornya sudah terpasang dengan kokoh. Selanjutnya kontaktor. Di kontaktor kabel sudah terpasang dengan kokoh. Selanjutnya kita akan mengecek MCB. Di sini kita harus mengubah ke 1000 AC volt. Sebelumnya kita akan on-kan MCB terlebih dahulu. Di sini kita akan mengukur R dan S. Di sini menunjukkan 380, sedangkan S dan T 380 juga. R dan T 380 juga. Setelah kita mengeceknya, kita akan off-kan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengecek komponen motor. Di sini ada motor bintang, simbolnya seperti ini. Tegangannya
400 volt, dayanya 0,57 sampai 0,71 ampere. Di sini ada kemampuan motor 0,12 atau 0,25 kilowatt. Di sini ada kecepatan mencapai 1400 sampai 2780. Dan di sini ada motor segitiga, simbolnya seperti ini. Ini sudah terhubung, yang tadi belum terhubung, sehingga kita harus menjumpernya terlebih dahulu. Dan di motor segitiga, kecepatannya 400 volt, dayanya 0,81 ampere. Kemampuan motor 0,30 kilowatt dan kecepatan mencapai 2800. Dan di sini ada motor. Ini bisa digunakan di motor dan generator. Dan ini termasuk motor asinkron. Tegangannya 400 volt, dayanya 0,7 sampai 0,45 ampere. Kemampuan motor 0,3 kilowatt, kecepatan mencapai 1500. Di sini ada motor sinkron yang dimana memiliki arti kecepatan rotor dan statornya sama. Sedangkan dua motor ini adalah motor asinkron yang dimana kecepatan rotor dan statornya berbeda. Selanjutnya kita akan mengecek S2. Di sini kabel positif kita taruh positif, kabel yang negatif kita taruh ke negatif, dan lubang yang hitam kita akan taruh ke terminal PLC 04. Kita hidupkan power supply. Selanjutnya kita akan mengecek. Kita akan menaruh benda logam di atas sensor S2. Di sini lampu menyala menandakan sensor berfungsi. Selanjutnya kita melakukan pengecekan menggunakan alat ukur. Kita ubah ke selektor 50 DC volt. Prop hitam kita taruh di lubang biru dan prop merah kita taruh di lubang hitam. Di sini kita akan menaruh benda logam dan lampu berfungsi yang menandakan sensor berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan mengecek silinder B, di mana kita menekan B0 maka silinder maju dan menekan B1 maka silinder akan mundur. Untuk mengoperasikan mesin stamping dan sorting, maka kita harus mengaktifkan power supply, PLC, dan MCB 3 fasanya. Di sini, untuk mengaktifkan mesin stamping, maka kita harus menekan PB1 atau start. Maka lampu kuning akan standby yang menandakan mesin untuk siap dioperasikan. Apabila benda logam memasuki stasiun A mengenai sensor S0, maka motor akan berjalan dan membawa benda logam ke stasiun B. Dan apabila benda logam mengenai S1, silinder akan maju dan menstamping benda tersebut, dan silinder akan maju selama 5 detik, motor pun setelah 5 detik akan hidup kembali. Dan apabila benda logam masuki stasiun C dan mengenai S2, silinder tidak maju dan motor akan tetap menyala. Selanjutnya, saat benda non logam menyentuh S0 dan stasiun A, maka motor akan tetap berjalan. Dan apabila menyentuh S1 stasiun B, maka silinder tidak akan maju dan motor akan tetap berjalan. Dan apabila benda non logam menyentuh S2, maka silinder akan maju untuk membuang benda non logam tersebut ke keranjang reject.
dan motor pun akan tetap aktif. Dan selanjutnya untuk mematikan mesin stamping maka kita menekan PB2. Di sini lampu hijau akan mati dan motor pun akan mati. Dan apabila terjadi error maka kita akan menekan tombol emergency, lampu merah pun aktif. Dan kita mengembalikannya maka lampu merah akan tidak aktif. Apabila kita menekan tombol start, maka lampu kuning akan aktif yang menandakan mesin siap dioperasikan. Selanjutnya kita menekan sensor S1, yang dimana motor akan aktif dan membawa benda ke stasiunnya. Apabila benda mengenai S1, maka silinder akan maju selama 5 detik dan motor akan mati. Setelah 5 detik, silinder akan mundur dan motor kembali aktif. Saat masuk ke stasiun C dan mengenai sensor S2, maka silinder B akan maju untuk membuang benda dan logam tersebut ke keranjang DC. Selanjutnya, apabila terjadi error, maka kita menekan tombol emergency dan lampu merah akan menyala. Untuk mematikan mesin, maka kita akan menekan PB stop, maka mesin berhenti beroperasi.